Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah positif terinfeksi virus corona. Pasien menduga dirinya terpapar virus dari barang belanjaan dan uang kembalian yang diterimanya. Nunki Herwati, seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah, positif terinfeksi virus corona. Nunki awalnya memiliki gejala batuk dan flu yang disusul demam beberapa hari kemudian. Dirinya pun berinisiatif melakukan cek laboratorium di rumah sakit dan dianjurkan menjalani swab test. Hasilnya, dirinya positif terinfeksi corona. Nunki pun menjalani isolasi mandiri yang telah berjalan hampir sebulan di rumahnya. Ia menduga terpapar virus dari barang belanja dan uang kembalian yang diterimanya dari tukang sayur. Saya menduga ada kemungkinan besar yaitu dari media-media penularan yang saya sentuh, yaitu barang belanjaan, kemasannya, dan mungkin juga dari uang. Seharusnya setiap, ini kesalahan yang saya lakukan, saya nggak langsung cuci tangan setelah saya memegang uang tersebut. Nuki kini berharap hasil swab test terakhir negatif dan bisa kembali memeluk anak-anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Buruh yang di-PHK di Semarang, Jawa Tengah tetap mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja untuk mendaftar kartu prakerja meskipun layanan akses online sudah disediakan. Mereka mengaku kesulitan mengakses layanan tersebut secara online. Ratusan buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah yang terkena pemutusan hubungan kerja beramai-ramai mengurus kartu prakerja di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Meski sudah tersedia layanan online, namun banyak pencari kerja yang kesulitan karena tidak mengerti cara mengakses situs tersebut. Sejak layanan akses online dibuka, sekitar 6.000 pencari kerja sudah mendaftarkan diri ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Soalnya kan nggak bisa online, terus saya datang ke sini minta panduan di sini kan katanya suruh ke Disnaker, terus ini saya pakainya KTP-nya kayak gini nggak bisa. Di sini ada dua posisi, satu orang yang di PHK, yang satunya adalah orang pencari kerja. Dua-duanya harapannya adalah untuk mengurus kartu prakerja. Untuk mendaftarkan kartu prakerja ini, pemohon harus berstatus warga negara Indonesia berusia 18 tahun dan sedang tidak menempuh pendidikan formal apapun. Pemohon selanjutnya akan menjalani tes motivasi dan kemampuan dasar, dan terakhir akan memilih materi pelatihan. Pendaftaran kartu prakerja tahap awal ini sudah dibuka sejak 11 April hingga 16 April 2020 dan akan dibuka hingga September 2020 mendatang. Setiap minggunya akan ada 164.000 peserta yang akan diterima untuk menjalankan program ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Terdampak PHK massal karena wabah virus corona, belasan buruh pabrik di Klaten, Jawa Tengah membuka industri rumahan yang memproduksi masker. Inisiatif ini menjadi sumber penghasilan mereka yang baru demi menyambung hidup keluarga. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah inilah yang pantas menggambarkan belasan mantan buruh pabrik tekstil yang tersebar di Solo dan Sukoharjo dalam menghadapi kenyataan pahit berupa pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan sementara. Mereka berinisiatif membuka industri rumahan yang memproduksi masker. Bertempat di Klaten, Jawa Tengah, industri rumahan ini nyaris tak menemui kesulitan karena memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian desain dan menjahit. Lewat inisiatif ini, mereka kembali memiliki penghasilan demi menyambung hidup keluarga di tengah wabah COVID-19. Kebantu, kan di rumah nggak kerja. Setiap harinya industri rumahan ini memproduksi hingga 5.000 helai masker demi memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Indonesia termasuk Jakarta. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.
Badan Intelijen Mabes Polri bersama jajaran Polres Jakarta Timur memberikan bantuan sembako dan masker kepada warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Bantuan juga diberikan tim Satgas lawan COVID-19 yang terdiri dari anggota DPR lintas partai kepada pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Badan Intelijen Mabes Polri bersama jajaran Polres Jakarta Timur memberikan bantuan sembako dan masker kepada warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Bantuan diberikan langsung Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Ari Ardian, serta perwakilan dari Badan Intelijen Mabes Polri ke rumah-rumah warga. Bantuan berupa sembako dan masker diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak virus corona, seperti pekerja lepas dan warga kurang mampu. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian mengatakan pemberian bantuan juga merupakan bentuk kepedulian dari kepolisian terhadap warga di tengah wabah corona. Jadi hari ini Polres Metro Jakarta Timur beserta dari Badan Intelijen Kepolisian Mabes Polri melaksanakan distribusi sembako dan masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19. Ya, selain itu juga kita terus membangun kebersamaan dan kepedulian masyarakat untuk berbagi pada saat ini kepada masyarakat yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Sementara itu, Satuan Tugas atau Satgas lawan COVID-19 yang dibentuk DPR menyerahkan bantuan berupa obat-obatan herbal untuk pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua wakil Ketua DPR RI yang menjabat selaku koordinator tim Satgas, yakni Sufmi Dasko Ahmad dan Aziz Syamsuddin, hadir langsung untuk memberikan bantuan. Menteri BUMN Erick Thohir juga hadir untuk menyaksikan pemberian bantuan ini. Tak hanya obat herbal, tim Satgas lawan COVID-19 juga memberikan bantuan alat pelindung diri untuk para tenaga medis dan 1.000 alat rapid test yang akan diberikan secara bertahap. Berdasarkan data terakhir dari pihak Rumah Sakit Darurat COVID-19, jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet mencapai 576 orang. Jumlah pasien yang positif COVID-19 sebanyak 394 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 135 orang, dan orang dalam pemantauan 47 orang.